لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يقول الله عز وجل في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib rahimakumullah. Tidak ada yang bisa memastikan dan menjamin di manakah seseorang itu nanti pada hari kiamat, di surga ataukah di neraka. Nabi Muhammad SAW sendiri yang beliau sampaikan tentang orang-orang yang sudah dipastikan masuk surga maupun yang telah dipastikan masuk neraka, itu pun dari wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini sangat penting untuk kita pahami, sebab tidak jarang seseorang lantas memastikan si A sebagai penduduk surga masuk ke sana, si B pasti masuk neraka. Kalimat-kalimat seperti ini kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari juga Imam Muslim, hadis muttafaqun alaih, dari sahabat yang mulia Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis tersebut menceritakan tentang suatu pertempuran yang terjadi di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam antara dua pihak, umat Islam dan orang-orang kafir. Yang namanya peperangan terjadi tidak hanya sehari dua hari, tetapi kadang-kadang sampai berhari-hari, bahkan berbulan-bulan. Ada juga yang hitungannya tahun. Suatu saat ketika pertempuran itu berlangsung, ketika masing-masing sudah kembali ke perkemahan karena sudah sore dan petang, sebab aturan dan etika perang di zaman itu kalau sudah mulai sore masing-masing menghentikan, kemudian kembali ke perkemahan masing-masing. Adapun yang terluka dan meninggal dunia, ada tim yang memang mengurus dan merawatnya. Tidak boleh saling mengganggu karena peperangan sementara dihentikan. Dilanjutkan besok pagi lagi dan begitu. Nah, pada sebuah kesempatan ketika masing-masing sudah kembali ke perkemahan, di tengah-tengah pasukan muslim ada seseorang yang menjadi viral. Ya. Viral itu dibicarakan, diperbincangkan. Apa sebab? Karena orang tersebut dinilai gagah berani, tidak mengenal takut. Orang tersebut dalam pertempuran itu terus maju
tidak terlihat mundur. Tidak ada satupun kesempatan dan peluang untuk maju kecuali dia ada di sana. Sampai-sampai para sahabat menyimpulkan bahwa hari ini tidak ada yang lebih pemberani dibandingkan orang itu. Dipuji, disanjung, menjadi bahan cerita. Nabi Muhammad SAW yang mendengar perbincangan itu bersabda, ama innahu min ahlin nar. Nabi Muhammad SAW mengatakan, ketahuilah orang itu justru masuk neraka. Yang dipuji-puji, yang disanjung-sanjung, disebut pemberani, oleh Nabi dikatakan ama innahu min ahlin nari. Sungguh orang itu malah masuk neraka. Ada seorang sahabat mengatakan ana sahibuhu ghadan. Karena penasaran. Ya, siapa yang tidak penasaran? Secara zahir lahiriahnya pemberani pada sebuah momen yang tidak semua orang berada di sana berani. Karena peristiwa dan momentum seperti itu memang hanya untuk mereka yang pemberani, betul-betul prajurit sejati. Tidak lagi berpikir untuk hidup. Yang ada dalam bayangannya adalah bersiap-siap mati. Itu kan prinsip dan juga semangat seorang muslim ketika dia berjihad fisabilillah. Nah, orang itu mengatakan, besok saya mau ikuti dia. Jadi ada seorang sahabat yang penasaran, kok bisa sih? Ingin tahu saja. Bukan karena meragukan sabda Nabi Muhammad SAW. Bukan karena tidak percaya dengan keterangan dari Nabi Muhammad SAW. Tetapi yang beliau lakukan itu untuk melihat secara langsung apa sebabnya orang yang dipuji, disanjung, betul-betul memperlihatkan keberanian, malah dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, ama innahu min ahlin nar. Sungguh orang itu masuk neraka. Besok hari ketika pertempuran itu dilanjutkan, sahabat yang penasaran tadi mengikuti orang yang dipuji, disanjung sebagai pemberani, diikutin. Kullama waqafa waqafa wa kullama asra asra. Pokoknya konsentrasinya justru ngikutin dari belakang. Kalau orang yang dia ikuti berhenti, sahabat itu ikut berhenti. Kalau orang itu kemudian maju ke depan dengan cepat, dia juga ngikutin dari belakang dengan cepat. Nggak mau ketinggalan, ingin dilihat sebenarnya apa sih sebabnya. Ya. Memang betul, faqatala qitalan syadida. Orang itu betul-betul bertempur sungguh-sungguh. Ya. Terlihat gagah berani, nampak tidak kenal takut. Sampai suatu saat jurhan syadida. Sampai akhirnya suatu saat orang itu mengalami banyak luka. Keluar darah mengalir. Sampai kemudian dia terjatuh. Rupanya orang tersebut yang pada pertempuran sehari sebelumnya itu dipuji-puji, disanjung-sanjung, ya, dijadikan sebagai simbol keberanian, ya, tokoh paling berpengaruh hari itu, ya, man of the match, ya, itu sudah viral semuanya. Ketika terluka parah, dia terjatuh, ternyata tidak sabar. Gagang pedangnya diletakkan di atas tanah,
ujung pedangnya yang tajam diposisikan di bagian jantungnya. Tsumma tahamala alaihi famata. Kemudian dia dorong badannya sehingga jantungnya tertusuk ujung pedangnya sendiri, meninggal dunia. Ternyata dia melakukan aksi bunuh diri. Tidak kuat menahan luka itu, sakit sekali. Dan itu tidak terbayang. Kita saja kalau terjepit pintu atau mungkin kena palu, atau barangkali menginjak paku, itu rasanya sudah sakit sekali kok. Apalagi ini luka-luka yang menjadi sebab dan akibat berperang dan bertempur, luka perih. Saking tidak kuat dan saking tidak sabarnya, akhirnya bunuh diri. Dalam sejarah perang manusia, hal yang seperti itu ternyata lumrah terjadi. Namun syariat agama kita melarang. Jadi lumrah terjadi kalau orang sudah luka parah, ya kan? Dia minta temannya, sudah bunuh saya sekaligus, tembak saya. Ya kan? Gak bisa, sakit sekali, parah. Cerita-cerita seperti banyak sekali. Cerita-cerita seperti itu banyak sekali. Ya kan? Karena sudah merasa tidak mampu lagi, akhirnya dia bunuh diri. Atau dia minta temannya untuk membunuhnya. Ya kan? Atau temannya sendiri nggak kuat, akhirnya dibunuh sendiri. Ya nggak ada, gimana, di tengah hutan barangkali, di tengah padang pasir, nggak ada P3K, tidak ada medis, ya, tidak ada tindakan darurat yang bisa diambil. Ya, sementara kondisinya sangat parah sekali, sudah sekaligus dibunuh. Nah, rupanya orang tadi tidak sabar, merasakan luka seperti itu, bunuh diri. Nah, sahabat yang mengikuti dari belakang itu segera cepat-cepat pulang mencari Nabi Muhammad SAW. Setelah bertemu dengan Nabi, sahabat itu mengatakan, asyhadu annaka Rasulullah. Saya betul-betul yakin dan percaya, bersaksi bahwa Anda memang utusan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena menyampaikan sesuatu, dan itu wahyu dari Allah Azza wa Jalla, sesuatu yang ternyata berbeda dengan apa yang difahami dan dipandang oleh orang lain. Itu kan betul-betul wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sana Nabi Muhammad SAW bersabda, innar rajula la ya'malu bi amali ahli jannah fima yabdu linnas wa huwa min ahli nar. Wa innar rajula la ya'malu bi amali ahli nar fima yabdu linnas wa huwa min ahli jannah. Kata Nabi SAW, sungguh ada orang yang sehari-hari itu berbuat baik, amalan surga dia lakukan, fima yabdu linnas, itu yang dilihat dan diketahui oleh orang, wa huwa min ahlin nar, padahal sebenarnya dia termasuk penduduk neraka. Sebaliknya, ada juga orang yang sehari-harinya berbuat jahat, yang dia lakukan itu amalan penduduk neraka. Fima yabdul linnas, itu kan menurut pandangan orang dia penjahat, dia pelaku maksiat, tiada hari tanpa dosa dia perbuat. Orang ini lebih tepat kalau dimasukkan ke dalam neraka. Itu kan fima yabdul linnas, menurut penilaian dan pandangan orang. Kata Nabi SAW, wa huwa min ahlil jannah, padahal orang itu termasuk penduduk surga. Ya, padahal orang tersebut penduduk surga. Nah, di sini salah satu akidah dan keyakinan seorang muslim seperti yang disampaikan oleh para ulama, di antaranya Al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullah, wala nashhadu ala ahadin min ahlil qiblah bi'amalin ya'maluhu bijannatin wala narin. Kata Imam Ahmad rahimahullah, kita sebagai umat Islam tidak diperbolehkan untuk memastikan seorang muslim
dengan amal perbuatan yang dia lakukan, masuk surga atau masuk neraka. Narju lis-salihi wa nakhafu alaihi wa nakhafu 'alal musii al-mudhnib wa narju lahu rahmatullah. Kepada orang yang baik, kepada orang yang beramal saleh, kita sangat berharap kebaikan untuknya. Namun kita juga tetap takut dan khawatir kalau orang itu tidak istiqomah sampai akhir. Kita juga khawatir kalau orang itu ternyata menyembunyikan sesuatu di dalam hati, seperti kemunafikan misalnya. Banyak orang yang menyembunyikan kekafiran, tapi dia tampakkan keislaman. Itu ceritanya banyak sekali. Ceritanya banyak sekali. Kalau kita di Indonesia, yang paling sering disebut sebagai contoh itu adalah Snok Horgronje, ya kan? Dia yang masuk Islam, mengganti namanya jadi Abdul Ghafur atau Abdul Ghaffar, berangkat ke Mekah, naik haji, bisa bahasa Arab, ya, belajar Quran, belajar hadis. Kan itu Snok Horgronje. Kan itu. Padahal ternyata dia penasehat kerajaan Hindia Belanda untuk memberikan masukan, demikian juga merancang strategi, ya, untuk mengalahkan umat Islam, terutama di tanah Sumatera, khususnya lagi di Aceh. Ya, itu yang sering disebut. Betul-betul tujuannya seperti itu, menipu. Ya. Wa nakhafu 'alal musii'il mudhnib wa narju lahu rahmatullah. Kepada orang yang berbuat dosa, melakukan kejahatan, kita takut dia masuk neraka. Meskipun demikian, kita tetap berharap Allah berikan rahmat untuknya. Nah, ini sikap yang paling adil, sikap yang sangat bijak dalam menilai seseorang yang beramal saleh, yang rajin beribadah, yang luar biasa jasa, andil dan perannya dalam perjuangan Islam. Ya, kita berharap mudah-mudahan masuk surga. Memastikannya tidak boleh. Memastikannya tidak boleh kepada orang yang kita lihat jahat, buruk, ya. Asalkan dia min ahlil qiblah, kata Imam Ahmad rahimahullah, selama dia seorang muslim, tetap kita berharap mudah-mudahan Allah rahmati dia. Karena kita tidak tahu, mungkin dia melakukan sesuatu, dengan sesuatu yang dianggap kecil itu Allah ampuni dia. Siapa yang tahu? Kita kan tahunya dari luar saja. Yang kita ketahui kan cuma sebagian dari hidupnya. Apa kemudian kita dari sampingnya terus meneliti, mengawasi? Tidak. Bagaimana seseorang di zaman Bani Israel disebut oleh Nabi Muhammad SAW, Allah ampuni dosa-dosanya dikarenakan dia memberi minum seekor anjing yang sedang kehausan. Allah ampuni dosa-dosanya, ya. Memberi minum seekor anjing, Allah ampuni dosa-dosanya. Dalam riwayat yang lain, seorang wanita yang melacurkan diri, Allah ampuni dosa-dosanya karena memberi minum seekor anjing. Bisa jadi seseorang itu melakukan suatu ibadah, kita tidak tahu. Yang kita pahami orang itu jahat, orang itu jelek, orang itu buruk. Tapi Allah ampuni. Menyingkirkan duri dari jalan, sekedar menyingkirkan gangguan. Nabi SAW menjelaskan dia masuk surga. Dia masuk surga. Sebaliknya, ada seorang perempuan, kata Nabi SAW, udzibat imra'atun fi hirratin habasatha, ya. Lahi aqamatha wala saqatha wala tarakatha ta'kulu min khasyasil ardi. Ada seorang perempuan masuk neraka karena punya seekor kucing, dia kurung, tidak diberi makan, tidak diberi minum, tidak dilepas supaya bisa cari makan minum sendiri. Hatta matat, sampai kucing itu mati.
dikarenakan seekor kucing yang dia kurung mati karena dia tidak merawat, tidak memelihara dengan baik. Nabi mengatakan uzzibat imra'atun finnar. Dia diazab, disiksa di dalam neraka. Nah, hal-hal seperti itu kan tidak kita ketahui secara rinci dari orang ke orang. Maka disinilah kita diajarkan wala nashhadu ala ahadin min ahlil qiblati bi'amalin ya'maluhu bi jannatin wala narin. Tidak boleh kita memastikan si A, si B masuk surga ataukah masuk neraka. Nah, keyakinan seperti ini, akidah yang diajarkan oleh para ulama, akidah yang sumbernya Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, minimalnya mengajarkan untuk kita dua hal. Yang pertama, supaya tidak sombong, agar tidak takabur, jangan merasa aman, jangan menganggap dirinya selamat. Berapa banyak dan berapa sering seseorang itu sombong dan takabur ketika dia melihat atau mengingat ibadah yang sudah pernah dia kerjakan. Dia pikir banyak hal yang telah diperbuat. Dia kira peran dan jasanya sudah cukup besar. Dia merasa tidak ada yang bisa menyaingi atau melampauinya. Tapi ketika kita membaca hadis-hadis yang seperti ini, diingatkan, oh ternyata tidak boleh seperti itu. Sebanyak apapun yang diperbuat, sebesar apapun yang dia berikan dalam hal ibadah, toh tidak ada apa-apanya dengan para sahabat. Tidak ada artinya kalau mau dibuat angka dengan apa yang sudah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Lalu apa alasannya takabur? Apa alasan dia untuk sombong? Ya. Nabi Muhammad SAW sholat malam saja sampai kakinya bengkak. Tak pernah kaki kita bengkak untuk sholat malam. Kaki kita bengkak itu karena main bola atau main futsal. Ya. Tapi kalau bengkaknya itu karena terlalu lama berdiri sholat malam, tak pernah. Tak pernah. Ya. Belum pernah kita kehabisan uang 1 rupiah pun di rumah karena semuanya disumbangkan. Nabi Muhammad SAW tidak ada lagi barang yang tersisa di rumahnya. Semua dibagi-bagikan. Sampai Nabi mengatakan, saluni, ayo minta sama saya. Apapun yang kalian minta, aku berikan. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu juga demikian. Jadi tidak ada alasan untuk sombong, tidak ada alasan untuk takabur, tidak ada alasan untuk kemudian tinggi hati karena merasa sudah berbuat itu dan ini, sudah merasa banyak yang dia berikan. Na'udzubillah, apalagi sampai berpikir kalau tanpa dia program gak akan berjalan, kalau tanpa dirinya yang lain kebingungan, ya. Kalau tanpa dirinya orang lain kehilangan. Na'udzubillah, jangan sampai merasa seperti itu. Ya, jangan sampai merasa seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, agar kita tidak menvonis orang lain dengan terburu-buru, supaya kita tidak menjustis orang lain dengan sebuah status atau penilaian. Jangan.
Justru yang terpenting adalah kita mengkoreksi diri sendiri. Jangan sampai semut di seberang lautan kelihatan, gajah di pelupuk mata justru tertutup. Kita dengan mudah, gampang menilai si A, si B, si C, si D. Tapi giliran kita harus berterus terang menilai diri sendiri, susahnya bukan main. Pada saat kita ingin menyebut kekurangan-kekurangan yang ada pada orang lain, cepat sekali. Oh, kalau si A itu gini, si B itu gini. Dulu pernah begini. Tapi kalau misalkan coba dirimu kekurangannya, apa ya kekurangan saya? Padahal banyak juga, bahkan bisa berkali lipat dari yang dia nilai tersebut. Ini pelajaran penting untuk mengajarkan ketawadhuan, kerendahan hati. Lihat orang tadi, dipuji-puji, disanjung-sanjung para sahabat loh. Yang memuji dan menyanjung itu bukan orang biasa. Yang memuji dan menyanjungnya itu para sahabat. Sampai penasaran. Nah, apalagi ini cuma si A, si B yang memuji dan menyanjungnya, orangnya itu juga sama. Bolone dewe, kelompoknya sendiri, karena keluarga, karena teman dekat. Nah, ini para sahabat yang menilai. Tapi ternyata Nabi mengatakan ama innahu min ahlin nar. Oh enggak, dia justru masuk neraka. Gitu. Ada juga sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim rahimahullah tentang seorang prajurit muslim usibah bisahmin, kena panah musuh, meninggal. Qala sahabatu fulanun syahidun. Kata para sahabat, fulan syahid. Kenapa? Karena meninggal dunia disebabkan anak panah musuh. Meninggal. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalla, tidak, dia bukan syahid. Loh, jelas berjuang fisabilillah, terang-terangan dia berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, terbunuh di medan perang. Terbunuhnya karena kena panah musuh. Kurang apa juga? Artinya secara lahiriah, zahirnya orang ini syahid. Tapi ternyata tidak boleh kita menghukumi, memastikan orang itu syahid. Syahid itu betul-betul meninggal dan gugurnya lillahi ta'ala. Jadi nggak boleh kita mengatakan fulan syahid. Itu kalau di kalangan harokah, di kalangan pergerakan Islam yang dasarnya adalah emosional saja, bahasa seperti itu biasa. Bahkan diberi gelar Asy-Syahid Hasan Al-Banna, Asy-Syahid Syekh Yasin, Asy-Syahid Abdullah Azam, Asy-Syahid Sayyid Qutb. Tidak boleh. Siapa kita? Kok bisa memastikan fulan syahid, si A syahid? Ini para sahabat Nabi ini, sahabat Nabi. Yang ketakwaan dan keimanannya sudahlah tinggi sekali. Ketika menilai seseorang syahid, itu diingkari oleh Nabi. Kalla, enggak, dia bukan orang syahid. Dia bukan syahid. Di zaman Nabi loh. Di zaman Nabi. Maka seberapapun hormatnya kita kepada seseorang, seberapapun dalamnya rasa cinta kita kepada seseorang, karena keilmuannya, karena amal ibadahnya yang luar biasa, ustadz, kiai, ulama, siapapun dia, yang sehari-hari dilihat ibadahnya luar biasa, zikirnya tak pernah putus, sholat malamnya terus, habis hartanya ludes, dibagi-bagikan, didermakan, hafalannya kuat, dikit-dikit menangis, ya. Bahasanya santun,
yang dia ucapkan adalah kalimat-kalimat bijak sekalipun, tidak boleh kita mengatakan syahid, tidak boleh kita mengatakan dia waliullah, wali Allah subhanahu wa ta'ala. Nggak boleh kita sebut mesti masuk neraka, mesti masuk surga. Nggak boleh menghukumi seperti itu. Di zaman Nabi mengatakan kalla, bukan, dia tidak syahid itu. Dia tidak syahid. Apalagi kemudian dengan sombongnya. Kalau aku, kata seseorang, kalau aku dipersilahkan masuk surga, aku tidak mau masuk surga. Sebelum orang-orang yang ada di ormas A itu semuanya dimasukkan ke dalam surga. Sombong sekali dia. Nauzubillah. Ya. Katanya begitu, kalau saya ini dimasukkan ke dalam surga, saya nggak mau masuk surga. Pokoknya pengikut-pengikut dari ormas ini yang masuk surga dulu, baru saya ke paling belakang. Nauzubillah. Atau orang mengatakan yang nanggung dosanya saya, biar saya yang masuk neraka. Sombong itu. Api dunia saja dia tidak tahan kok. Kok dengan sombongnya menantang dialah yang akan menanggung semua dosa. Biarkan saya yang masuk neraka. La haula wala quwata illa billah. Orang seperti ini kok ditokohkan. Orang seperti ini kok diulamakan. Ulama macam apa itu? Ulama itu yang mengajarkan tawadhu. Ulama itu yang mengajarkan rendah hati, bukan sombong seperti itu. Nah, orang tadi yang terkena anak panah musuh itu meninggal, lalu dinilai syahid. Orang ini syahid. Hatta atau Nabi alaihi salatu wassalam, sampai kemudian mereka datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, kalla, tidak, dia bukan syahid. Inna syamlata allati ghallaha lataltahibu alaihi naran. Sesungguhnya kain sarung yang dia ambil, dalam riwayat yang lain disebutkan pada perang Khaybar, sebelum resmi dibagikan, lataltahibu alaihi naran, akan dipakai olehnya besok pada hari kiamat menjadi api. Ternyata orang itu dalam perang Khaybar mengambil sarung dari harta rampasan perang sebelum dibagi-bagi. Kalau dalam hukum Islam kan begitu. Selesai perang, barang dan harta milik musuh dikumpulkan semua. Setelah dikumpulkan semua, barulah si panglima perangnya, jenderalnya yang tertinggi saat itu, yang punya wewenang untuk membagi-bagikannya, yang mengatur, menaksir berapa nilainya, menentukan jumlahnya berapa, jumlah pasukannya, kavaleri, infanterinya, pejalan kaki, yang naik kendaraan, dihitung semua, dibagi. Ini untuk sekian, ini. Setelah dibagi, boleh dia ambil bagiannya. Tapi ternyata orang ini setelah dikumpulkan, belum resmi dibagi, dia udah ngambil duluan. Mencuri. Ya. Kalau dalam hal rampasan perang, lebih spesifik lagi disebut harta ghulul. Hati-hati. Kalau itu bukan milikmu, jangan diambil. Kalau itu bukan barangmu, jangan engkau bawa pulang. Kalau engkau tidak berhak, ya jangan engkau anggap itu hakmu. Lihat ibadahnya, berjihad fisabilillah. Ya. Berjihad fisabilillah. Itu ibadah yang luar biasa. Seharusnya mendapatkan syahid, tapi batal. Nabi mengatakan kalla. Apa sebabnya? Karena mengambil sarung. Berapa sih nilai sarung? Bukan sesuatu yang mahal sebenarnya, tapi dia ambil. Lataltahibu alaihi naran, besok pada hari kiamat itu akan membakar dirinya. Sarung itu berubah menjadi api.
La haula wala quwata illa billah. Itu penting untuk kita ingat supaya tidak terburu-buru menvonis, agar tidak tergesa-gesa menilai seseorang. Tapi justru bagaimana kita berpikir menilai diri sendiri. Kalau memang kita kurang, kita perbaiki. Kalau kita salah, kita ganti dengan kebaikan. Begitu. Nah sebaliknya juga, ada orang-orang, ini yang disebut fima yabdulin nas dalam sabda Nabi tadi. Itu fima yabdulin nas, itu yang terlihat oleh kebanyakan orang. Luar biasa ibadahnya, sedekahnya, bacaan Qur'annya, zikirnya, gampang menangis. Luar biasa, baik sekali, enggak pernah marah, sabarnya. Meninggal dunia, masuk surga. Enggak boleh dipastikan. Kita berharap mudah-mudahan masuk surga. Karena kita enggak tahu apa yang tersembunyi dalam hatinya. Kita juga tidak tahu, mungkin orang itu melakukan sesuatu, sebuah dosa yang membuat Allah murka, seperti orang tadi. Sebaliknya juga ada orang-orang yang kita pandang jahat, yang kita nilai buruk, ternyata mereka jauh lebih baik dari kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita pandang jahat, kita lihat selalu bermaksiat, sering berbuat dosa, kita rendahkan dia, tidak ada harganya di mata kita. Tapi orang-orang itu ternyata lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan kita yang sok banyak ibadahnya, yang merasa paling hebat, merasa paling ini. Ternyata dia lebih. Kenapa? Karena ketika dia melakukan dosa, dia merasa bersalah. Sementara kita ketika berbuat dosa malah gampang ngesuk tobat. Ya. Ketika berbuat dosa, alah, besok nyumbang rampung. Tapi dia yang kita lihat berdosa, kita lihat bermaksiat, Allah cintai dia. Kenapa? Dia merasa bersalah, dia sedih. Yang kemudian mungkin di akhir hayat, sebelum meninggal dunia, dia bertaubat. Allah beri kesempatan dia untuk bertaubat. Bahkan ada orang yang disebut Nabi, dakhalal jannata walam yasjud lillahi sajdah. Ketika ada orang mau ikut perang, ditanya sama Nabi, kamu dari mana? Dari suku fulan. Sudah masuk Islam? Belum. Oh enggak. Kenapa kamu ikut perang? Ya karena saya membela suku saya. Karena sukunya banyak yang masuk Islam. Oh enggak bisa. Kami tidak akan meminta bantuan kepada orang yang masih kafir seperti kamu. Kalau mau masuk Islam, masuk Islam. Masuk Islam orang itu. Ya udah saya masuk Islam. Masuk Islam pada saat akan bertempur, akan berperang. Perang meninggal dunia. Kata Nabi, dakhalal jannata walam yasjud lillahi sajdah. Orang itu masuk surga. Padahal sujud pun sekali tak pernah. Belum sempat karena sudah meninggal dunia. Terus kok bisa masuk surga? Iya. Dia muslim, dia sudah beramal. Amalnya apa? Jihad fisabilillah. Sementara amal-amalan yang lain dia belum melakukannya karena memang belum sempat, udah meninggal duluan. Dakhalal jannata walam yasjud lillahi sajdah. Dia masuk surga padahal sujud sekalipun tak pernah. Maka jangan sombong. Jangan sampai kita merendahkan dan menghina orang lain. Apa itu? Dosa terus, maksiat terus, dosa terus, maksiat terus. Termasuk juga kalau kita punya kenalan ikhwan salafi misalnya, atau kita punya anak, kita punya adik yang kita kenal sebagai salafi ngaji, suatu saat dia khilaf, dia salah, dia berkasus, dia bermasalah, dia berbuat dosa. Kewajiban kita merangkulnya, bukan mendorongnya. Kewajiban kita untuk mengajaknya kembali, bukan menjauhkannya. Kewajiban kita adalah mengingatkannya, bukan malah ngerasani dan membicarakannya saja. Tugas kita adalah untuk membantunya, bukan malah menjatuhkan mentalnya. Orang khilaf,
salah, dosa. Ya. Sementara kita sendiri belum bisa betul-betul bersih. Ya. Sementara kita sendiri belum betul-betul bersih. Kita juga masih banyak salah. Cuma belum ketahuan orang aja. Ya kan? Sementara si A berbuat salah ketahuan oleh kita. Coba kalau kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, dosa-dosa yang kita perbuat selama ini dan masih tertutup, tidak ada orang lain tahu, ketahuan juga. Mau dikemanakan kita? Karena tiap-tiap orang pasti punya kekurangan. Tiap-tiap orang itu pasti punya sesuatu yang dia sembunyikan. Pasti itu. Tak ada yang sempurna kok. Tidak ada yang maksum. Hanya Nabi Muhammad SAW yang terjaga dari dosa. Itu penting sekali. Maka siapapun dari kita tidak boleh memastikan dan menjamin bahwa si A itu masuk surga, si B masuk neraka. Selama min ahlil qiblah, selama dia termasuk muslim. Kalau udah jelas-jelas kafir ya beda lagi. Ya kan? Orang Yahudi mati ya neraka, jelas itu sudah. Ya kan? Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sekian. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.